Tapi ada ciri-ciri lain juga, dia itu kayak yang tadi dibilang kandang gubah gitu loh. Ya berapa lama gitu sih ada aja yang dibenahi. Ya itu sebenarnya dia apa ya? Apa memang itu ada syarat tambahan apa beda dia punya dua kan gitu ya? Ya, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di Mystery ya, masih barengan saya Dodi, saya Denny, saya Rati. Astagfirullah, melompat. Gimana kabarnya guys? ini kok apa ya? Kita kok jadi suwung ya? Suwung. Kita kok bertiga. Biasanya kita berlima, berenam ya kan. Sekarang kita cuma bertiga, ya tetap gas. Riuk. Kebetulan teman kita yang dua lagi ada si Mas Pengki lagi pertukaran pelajar ke luar negeri. Iya. Yang satunya lagi menstruasi. Jadinya nggak bisa hadir hari ini ya. Apalagi hari pertama ya. Hari pertama. Sakit-sakitnya tuh. Sakit-sakitnya. Iya. Nah, malam hari ini kita mau ngomongin apa? Mau membahas sesuatu yang apa? Kan namanya KI seperti itu kan banyak sekali nih ya cabang-cabangnya nih ya. Nah, kemarin sudah ngomongin soal tempat angker, wisata angker gitu. Terus sudah ke 6 ya. Ini sekarang apa ini? Mas Dodi Il. Kayaknya yang menarik ini gimana kalau kita membahas tentang pesugihan. Wah. Sebenarnya kalau ngomongin soal pesugihan itu harusnya ada Suhu Pengki di sini ya. Dia yang bisa jelasin ya. Cuman karena dia pertukaran pelajar. Jadi ya udahlah, kita bertiga aja dulu ya. Nah, kalau pesugihan Bunda Rati ada pengalaman juga atau kita dengerin dulu nih? Ada, tapi kayaknya dengerin dulu aja. Dengerin dulu ya, karena sesuai dengan tema yang dikirim sama salah satu viewer kita ya, yang pesugihan ya. Kita dengerin dulu yang berikut ini. Sekitar tahun 90-an, di kampungku santer beredar isu tentang seorang yang memelihara tuyul. Kecurigaan warga mengarah kepada seorang laki-laki berinisial Pak K yang merupakan salah seorang tokoh masyarakat yang memang cukup disegani. Perekonomian Pak K dikenal sangatlah berkecukupan. Padahal kalau dilihat dari profesinya, dia bukanlah seorang yang memiliki jabatan tinggi atau punya posisi mentereng di sebuah perusahaan. Istrinya hanya seorang penjual kue di pasar, sementara Pak K memiliki warung kecil sebagai usaha pokoknya. Hanya saja dia terkenal ringan tangan dan suka membantu masyarakat sekitar yang sedang membutuhkan pertolongan. Hal inilah yang membuat masyarakat sekitar segan kepadanya. Saat itu bisa dibilang setiap beberapa hari sekali ada saja warga di kampungku yang mengaku kehilangan uang. Jumlahnya beragam. Tapi anehnya, nominal yang hilang selalu dalam pecahan yang sama. Akibatnya warga resah dan mereka kompak untuk mencari tahu siapa sebenarnya dalang di balik ini semua. Selama ini kecurigaan warga jatuh pada Pak K. Alasannya cukup masuk akal. Alasan pertama karena Pak K adalah satu-satunya orang paling kaya di kampung itu. Padahal dia tidak memiliki pekerjaan bergaji tinggi. Jika dianalisa, pendapatan dari warungnya mungkin hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Padahal faktanya, Pak K memiliki 5 aset rumah mewah yang tersebar di beberapa wilayah, 3 mobil, 4 sepeda motor, beberapa hektar tanah, dan barang-barang branded. Alasan kedua, Pak K memiliki 1 kamar yang selalu dibiarkan kosong dan gelap. Kamar tersebut terletak di bagian depan lantai 2 rumahnya. Posisinya cukup mencolok, sehingga tak heran jika warga dengan mudah mengetahui hal ini. Alasan ketiga, Pak K selalu meletakkan tangan di belakang pinggang ketika jalan-jalan sore. Konon kabarnya, jika ada orang yang jalan-jalan dengan meletakkan tangannya di belakang pinggang seperti menggendong sesuatu, itu berarti dia punya tuyul. Dan ternyata hal ini sudah bukan rahasia lagi.
Sebenarnya warga ingin langsung menegur Pak K atas tindakan yang telah dia lakukan bersama tuyulnya terhadap warga. Hanya saja tak ada bukti pendukung sama sekali. Karena sudah cukup meresahkan, warga pun sepakat memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang yang dianggap pintar. Seorang paranormal yang domisilinya berada di kecamatan sebelah. Paranormal ini memang tidak memasang iklan atas jasanya. Hanya saja kepiawaiannya telah tersebar dari mulut ke mulut. Menurut paranormal tersebut, Pak K memang punya tuyul. Bahkan setelah di Terawang, baru ketahuan ternyata Pak K punya tuyul lebih dari satu. Paranormal tersebut bilang, "Cobalah lihat kondisi tubuh istri Pak K. Bukankah dia kurus kering?" Perwakilan warga yang datang ke paranormal itu pun mengiyakan. Memang selama ini tampak istri Pak K seperti orang sakit. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat seperti kurang darah, dan perilakunya memang mirip seperti orang yang kurang sehat. Menurut paranormal itu, tubuh istri Pak K memang dalam kondisi yang sangat lemah. Itu karena setiap malam dia harus menyusui tuyul-tuyul milik Pak K. Dan ngerinya lagi, bukan susu sebenarnya yang disedot dari payudara istri Pak K, melainkan darah. Itulah sebabnya wajah istri Pak K pucat seperti orang yang kekurangan darah. Paranormal itu kemudian memberikan satu kantong kain berwarna merah yang di dalamnya ada beberapa gulungan kertas berisi tulisan raja. Bagikanlah raja ini ke masing-masing warga untuk ditempatkan di wadah uang. Insya Allah akan jadi lebih kondusif dan warga tidak akan kehilangan uang lagi, ucap paranormal itu. Memang benar, setelah warga menempatkan kertas rajah pemberian paranormal itu di dalam wadah penyimpanan uang, kasus kehilangan uang tidak lagi terjadi. Hingga akhirnya, peristiwa aneh ini justru terjadi padaku. Suatu malam sekitar pukul 21.30, aku merasa ngantuk sekali. Padahal biasanya jam segitu, aku masih nonton acara TV kesukaanku. Tapi entah kenapa hari itu susah sekali untuk diajak kompromi. Rasanya mataku sangat berat dan tubuhku juga terasa begitu lemas. Mau tak mau, aku baringkan tubuhku di atas sofa dengan layar TV yang masih menyala. Saat itu sekedar untuk mematikan TV saja aku tak sanggup. Badanku benar-benar lemas tak berdaya. Akhirnya aku pun terlelap dalam tidur. Tiba-tiba aku merasa ada yang membangunkanku. Dengan rasa ngantuk yang masih menggelayut, aku paksakan membuka mata. Di situ aku melihat jam dinding di ruang tengah sudah menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Dalam hati aku berpikir, padahal tadi aku tidur jam 21.35. Tapi kenapa cepat sekali sudah pukul 02.30? Kenapa rasanya begitu cepat? Pandanganku kuarahkan ke sekitar, dan kulihat TV masih menyala. Aku baru menyadari kalau sebelum tidur tadi aku memang tidak mematikan TV terlebih dahulu. Aku coba bangun perlahan sambil mengondisikan mataku yang setengah terpejam karena masih ngantuk. Tiba-tiba saja aku melihat sekelibatan bayangan melintas. Aku tak ambil pusing. Dalam hati berkata, ini pasti efek karena ngantuk, pikirku. Tapi ternyata kelibatan bayangan itu muncul lagi. Bukan hanya sekali, tapi beberapa kali. Aku yang tadinya merasa biasa saja, kini mulai merasa curiga. Aku coba melebarkan mata, berusaha untuk mengusir ngantuk yang masih melanda. Aku berjalan ke meja yang ada di depanku untuk meraih gelas minum sekaligus mematikan TV. Ku minum seteguk demi seteguk.
Segarnya, kataku dalam hati. Saat itu aku merasa seperti ada yang menarik bajuku. Aku coba cuek saja, karena aku masih ingat bahwa malam itu aku di rumah sendirian. Tak ada orang lain selain aku sendiri. Tarikan di bajuku pun berlanjut semakin kencang. Aku yang mulai merasa ada yang tidak beres, akhirnya mencoba untuk memberanikan diri menengok ke belakang. Pelan-pelan kuputar ke leherku dan mencoba melihat dengan seksama apa atau siapa kira-kira yang iseng malam itu. Betapa kagetnya, karena saat aku menoleh ke belakang, kulihat ada anak kecil setinggi pinggang sedang menarik-narik bajuku. Aku langsung berteriak kencang, "Sopo kowe?" sambil meloncat mundur. Anak kecil itu menjawab, "Aku anaknya Pak K." "Pak K sopo?" tanyaku lagi. "Pak K tonggomu kuwi lho," sambil menunjuk ke arah rumah Pak K. Dari pengakuannya, dia adalah anak Pak K. Padahal secara sadar aku tahu bahwa Pak K nggak punya anak kecil. Tapi anehnya lagi, meski tubuhnya kecil, rupa anak itu seperti orang tua. Bahkan bentuk wajahnya menurutku tidak proporsional. "Kowe rene meh opo?" tanyaku. "Meh melu kowe," jawabnya. "Wegah." Tapi dia tetap memaksa. Wajahnya yang aneh, ditambah lagi pakaian yang kumal dan hidungnya yang ingusan, membuat aku merasa jijik terhadap anak kecil berwajah tua itu. Dari pengakuannya dia sudah nggak diurus lagi sama Pak Aka, sehingga tujuannya malam itu menemuiku adalah karena ingin ikut aku. Bahkan dia juga sempat menjanjikan kekayaan padaku. Aku yang merasa jijik tetap menolak permintaan bocah itu, walaupun dia menjanjikan kekayaan. Ketika dia terus merajuk, emosiku pun meninggi. Aku ambil tongkat baseball yang memang selama ini aku simpan di selipan lemari di sebelah rak TV. Tanpa pikir panjang, brak, brak, kupukul 2 kali kepala bocah itu. Yang terjadi kemudian adalah bocah itu jatuh tersungkur, tergeletak di lantai dan tidak bangun lagi. Yang anehnya lagi, tiba-tiba saja aku terbangun dari tidur karena mendengar pengeras suara masjid yang menginformasikan tentang berita lelayu. Waktu itu jam menunjukkan pukul 5.30. Loh, padahal kan aku sudah bangun tidur dari tadi. Bahkan peristiwa tentang pemukulan terhadap bocah itu juga masih teringat dengan jelas, seperti baru saja terjadi. Tapi kok sekarang aku malah baru bangun tidur? Gumamku dalam hati. Aku coba berpikir keras tentang apa yang sudah terjadi. Aku coba mengingat lagi tentang apa yang terjadi sebelum aku tidur di malam tadi. Aku lihat layar TV sudah mati. Di bawah lantai tergeletak tongkat baseball dan gelas di atas meja yang tadinya penuh kini hanya tinggal separuhnya. Sebenarnya yang terjadi padaku semalam itu apa ya? Mimpi atau bukan sih? Pikirku. Kalau mimpi kok bisa TV mati sendiri, air minum berkurang sendiri, dan tongkat baseball keluar dari tempat penyimpanannya sendiri? Lalu kalau memang bukan mimpi, terus siapa anak kecil berwajah tua yang mengaku sebagai anaknya Pak K tadi? Ucapku. Dalam keadaan masih bingung, ku coba mendengarkan lagi dengan seksama pengumuman berita duka yang disampaikan melalui pengeras suara masjid. Memang, selama ini kalau ada berita duka di kampungku, akan diumumkan melalui pengeras suara masjid beberapa kali. Dan ketika aku mendengar siapa yang meninggal dunia, aku pun sontak merasa kaget. Ternyata itu adalah Pak K. Menurut informasi, Pak K meninggal sekitar pukul 2.35. Pak K dikabarkan jatuh dari tempat tidur dan mengalami luka parah di bagian kepala. Aku coba menganalisa, bukankah di sekitar jam itu aku bertemu dengan anak kecil berwajah tua yang mengaku sebagai anak Pak K? Bukankah di sekitar jam segitu pula
Aku memukul kepala anak kecil berwajah tua yang mengaku sebagai anak Pak K. Apakah berarti anak kecil berwajah tua yang mengaku sebagai anak Pak K itu sebenarnya adalah piaraan dari Pak K yang selama ini dianggap sebagai tuyul? Pusing memang. Kejadian ini tak masuk akal. Tapi faktanya benar-benar terjadi. Sampai sekarang, misteri ini pun menurutku masih belum terpecahkan. Apakah bisa pemilik tuyul meninggal hanya karena tuyulnya dihabisi? Kejadian ini pun seperti mimpi, tapi nyatanya memang terjadi. Sempat kisah ini kuceritakan kepada temanku yang kemudian menanyakannya kepada paranormal di kecamatan tetangga. Paranormal itu berkata, secara tidak langsung memang akulah sebenarnya yang mengakhiri Pak K. Secara gaib, melalui perantaraan piaraannya. Hal ini memang susah masuk logika. Tapi yang namanya gaib memang tidak bisa selalu diukur secara logis. Nah, tadi kan setelah dengar tadi kan tidak menutup mata ya, maksudnya pesugihan itu kan mungkin ada di sekitar kita, di tetangga, kita pernah tahu ataukah cerita-cerita dari orang lah. Tapi memang kenapa kok seringnya itu umumnya itu tuyul ya, umumnya loh ya, maksudnya secara umum mesti kok tuyul gitu. Sebenarnya kalau pesugihan itu kan banyak cabangnya ya. Ya ada apa namanya pesugihan Kuto Ijo, terus kandang kubra, terus macam-macam. Nah, kenapa tuyul ya? Mungkin loh ya. Ini yang paling gampang dicari ya. Karena kan ada perdagangan juga nih tuyul. Ada yang jual beli. Oh. Iya. Makanya kan misalnya butuh tuyul, ada yang jual di pasar normal misalnya itu ada jual belinya, transaksinya. Oh, oke. Katanya gimana tuh? Gunung mana? Apa? Gunung apa nek? Kembar. Waduh. Lawu ngomongnya gunung. Gunung Lawu. Oh, Gunung Lawu. Emang? Tahu? Enggak tahu Gunung apa. Kandil. Ada yang bilang pokoknya di gunung apa gitu Oh, katanya iya. belinya. Bos. Ya, pokoknya gunung lah ya. Sepertinya ada tahu sekali Mas jadi. Ya. Gunung Kawi, bukan ya? Kalau Gunung Kawi pesugihan yang lain. Lain. Lain ya. Ya. Bos juga yang lain. Ya, nanti kita cari informasi ya, kita searching ya kira-kira Gunung Kawi itu ngomongnya kayak BPR. sponsor masuk. Ya nanti kalau misalnya misterius ada yang tahu kira-kira gunung mana yang Menjual tuyul. jadikan jual beli tuyul, nanti bisa komen di komen ya. Komen bawah nanti. Daripada berdebat. Nanti tak beli aku. Oke, tadi kan ceritanya adalah tentang seorang yang punya tuyul. Nah, tapi sepertinya sudah nggak terawat gitu ya. Nah, tuyulnya itu cari tuan baru. Nah, kebetulan yang didatengin tuyulnya untuk kita tuan baru nggak mau, terus dia pukul si tuyulnya itu, efeknya yang punya meninggal. Apakah itu memang berhubungan ya? Maksudnya secara nggak langsung ketika kita menyakiti tuyulnya itu, yang punya itu akan langsung kena imbasnya gitu. Biasanya merasa ya, minimal merasa lah. Karena kan seperti kalau misalnya paranormal ngirim santet, bukan ngirim sesuatu, ketika itu ditangani sama paranormal yang lain, paranormal itu pasti akan merasa. Ini punya mesin apa ini ada yang mencoba untuk nyembuhin yang itu sih, itulah kurang lebihnya. Nah, apa yang punya pengalaman tentang itu? Nah, katanya kalau punya tuyul itu istrinya yang menyusui tuyulnya ya, bener kan? Ya, betul. Tapi apakah Soalnya ada pengalaman. Pengalaman denger sendiri ya. Siapa? Itu adalah seseorang pokoknya. Terus hampir sama sih, itu sama, makanya kan kok sama persis. Istrinya itu jadi pucat bener, terus kayak kekurangan darah itu bener, sampai ujung lagi kadang keluar, pokoknya itu sakitnya itu aneh gitu. Terus yang kedua, orangnya itu kalau habis subuh itu memang benar
tangganya di belakang terus keliling. Gini kan, gini ya. Iya, keliling salah satu ya tetap mulai dari kampung, muter lah pokoknya pasar apa gitu. Tapi memang benar ada. Terus ada yang pernah lihat di rumahnya itu padahal nggak ada anak kecil. Tapi ada yang lihat malam-malam itu ada yang gelantungan pinggirnya itu ada anak kecil juga. Ya, jadi tetangga itu sudah pada tahu semua ya kalau dia Ya, punya, yang lihat ya. itu tetangga. Ah, Tetangga yang punya itu tuyul itu. tetangga yang punya. Tapi ada protes ya tetangga itu ke yang punya tuyul itu. Kalau yang di area rumah sih nggak pernah ada rasa kehilangan ya, tapi nggak tahu ya, mungkin dia beroperasinya mungkin nggak di kampung ya mungkin. Ya, menghindari kecurigaan ya. Mungkin menghindari. Cuman orang kampung pernah lihat, katanya orang kampungnya itu cerita kalau dia lihat rumah itu padahal nggak ada anak kecil, tapi ada anak kecil 2 gelantungan di situ. Terus sampai sekarang maksudnya masih aman? Itu sampai sekarang aman-aman, tapi kayaknya sekarang dia kayaknya udah nggak itu deh. Menurut cerita sih kayaknya udah nggak itu, soalnya sudah tidak, kayaknya udah nggak melihara itu karena sudah nggak berjaya seperti dulu. Oh, Tapi Tapi alhamdulillahnya masih pada selamat loh itu suami istri. Cuman memang keluarganya berantakan ya. Biasanya gitu. Nah, tapi perubahan yang jangan pun istrinya tuh kan tadi bocah terus sekarang itu nggak kayak dulu, agak beda. Cuman ya memang itu ya, maksudnya kondisinya itu memang dia sebelumnya kan memang kurang sehat, tapi pas itu tuh kelihatan banget kurang sehatnya, itu kurang sehat aneh gitu, kayak jelas sakitnya gitu. Kalau sekarang itu kan kondisinya gitu kan memang karena sudah berumur ya mungkin ya, tidak cukup katanya. Tapi kan memang gini ya, kalau tuyul itu kan kabarnya dia kan apa ya, upahnya itu menyusu ke apa namanya istrinya si punya istilahnya. Nah, kalau si istrinya ini sudah berumur kan nggak mungkin dia masih keluar asinya toh. Nah, yang sedot itu bukan asinya tapi darahnya, sehingga tadi kan si Ranti bilang kenapa pucet ya karena kurang darahnya sedot itu. Terus tadi kalau sudah kita kami itu enggak mau diarahkan lagi, tapi apakah si tuyulnya itu pindah ke majikannya tadi atau hilang lepas sendiri gitu ya? Itu yang masih semudah itu kan dia lepas gitu ya, kan dia kan padahal kan dipungut ya. Itu kan berarti kan ada perjanjian dong. Nah, tapi dari cerita yang tadi itu nyatanya tuyulnya bisa nyari tuan baru sendiri kan karena tuannya sakit atau karena tuannya nggak ngurusin lagi. Tapi contoh misalnya si Rati punya tuyul nih terus punya dia, kayak satu tuyulnya suka ke mall ya. Terus dia udah bayar SPP, terus dia udah nggak ngurusin lagi nih. Nah, si tuyulnya ini apakah dia akan melepaskan diri dari Rati sendiri dan mencari tuan baru? Nah, itu yang masih jadi pertanyaan ya. Harusnya si Pengki ini yang saya jawab. Nah, karena kan si tuyul itu kan dia mencarikan uang tuannya, pasti dia minta upah dong. Ya harusnya gitu. Masuk semudah itu dia melepaskan itu gitu loh. Gimana nih tanggapan Mas Dodi? Nah, ya makanya yang masih jadi pertanyaan tuh sebenarnya aku dari dulu bertanya-tanya kenapa kalau orang melihara tuyul itu dia akan tangannya di belakang. Itu menggendong. Nah, katanya gendong kan bisa cepat. Nggak ada kan? Maksudnya belum pernah, aku belum pernah. Terus dia jalan di gini dong berarti. Iya. Mungkin satpam dong kalau gini. Itu sih. Kayak gini Pak Deli. Tapi tuyul ini loh, punya kecerdasan terbatas. Setauku ya. Jadi dia kalau dikasih tahu, dia diajarin nyuri uang yang gambar iki, sing warnanya ini, itu dia akan nyuri yang itu terus. Oh, berarti sesuai dengan perintah. Sesuai dengan apa yang dia perintah awal. Nah, perintah awalnya. Jadi kalau misalnya dia disuruh nyuri 50.000, terus di sana ada uang 100.000, ya dia nggak ambil. Dia akan ngambil yang uang yang sesuai dengan
apa ya yang di setting ke dia 50.000 aja, makanya ngambilnya juga nggak langsung saombyok satu, nanti ke sana satu lagi, situ satu lagi, itu kolektif. Ngumpet kene nih terus saya pakai. Jadi motor tuh per rumah sampai Ya kadang 2 lah bisa, tapi enggak satu kepok gitu enggak. tapi tiap hari ya. Tiap hari lumayan lah. Berarti sing di TV itu bohong ya. Yang mana? Kan ngambilnya kan kalau cerita-cerita di TV sekepok Ya, gitu. ya, karena mungkin menghindari kecurigaan juga ya. Kalau tiba-tiba hilang sekepok gitu kan, curiga orang pasti. Ya kalau satu. Tapi tidak benar Mas, itu kan katanya kalau tempat uangnya itu kalau di pasar kan makanya kan ada ya, mesti Apa tuh? apa di tempat uangnya itu dikasih kaca kecil, kasih apa gitu itu buat ngelindungi biar nggak diambil itu, nah ya bener ya? Enggak 100%. Jadi gini, tuyul itu kan aku bilang tadi dia tuh cerdasnya tuh di bawah rata-rata ya. IQ-nya. Nah, dia sendiri sebenarnya takut sama wajahnya dia. Ketika ada cermin, dia delok wajah dia melayu, akhirnya nggak nyuri. Makanya gitu ya. Makanya tempat uang ada yang taruh kaca kecil gitu. Kayak Yuyu juga kan. Yuyu tuh dia bukan berarti dia takut Yuyu terus dia dolanan sampai lupa nyuri gitu. Ya kayak anak kecil gitu lah. Tapi emang benar, maksudnya memang banyak cerita kan kalau juga biasanya pakai Yuyu. Terus pas nanti kalau misalkan ada tuyul ya pasti ada tangkap. Memang ya karena tuyulnya akan stay di situ terus, mainan Yuyunya. Dia lupa mencuri, dia nggak waspada dengan sekitar, makanya bisa ditangkap ketika ada Yuyu di situ. Gitu. Berarti ya untuk mengalihkan perhatian. Mengalihkan dia perhatian. Fokus sama masuk aja. Sama Yuyunya. Kalau kaca gitu, jadi dia takut sama wajahnya sendiri. Tapi kalau tuyul yang pintar pasti dia akan cuma menutup wajah satu kiri sambil nyuri masih bisa. Tapi itu kan jarang-jarang. Kecerdasannya di bawah rata-rata. Nah, tuyul itu memang apakah kebanyakan cowok? Apa tuyul cowok ya? Katanya ada ya. Tapi yang itu, yang pengalaman aku itu dapat cerita itu sepasang loh, kok cewek loh. Ceritanya gitu loh yang lihat. Kan caranya denger kan cowok ya. Berarti namanya tuyul. Kan biasanya kayak cowok tuyul, itu tuyul. Tuyul dan bail. Nah, aku yang masih pertanyaan adalah gini. Kalau tuyul itu dipelihara manusia, sudah pasti makanannya adalah susu tadi. Saudara. Ya, saudara. Tapi ketika dia berada di alam liar, dia susu apa? Nah, kan. Ya mungkin karena dikasih sama yang penjualnya. Maksudnya dirawat. Kalau penjual itu kan dia sudah ternak nih istilahnya. Iya, ternak. Nah, yang liar yang di gunung, di hutan itu. Yang sebelum diambil sebelum dipungut. Sebelum dipungut itu dia nyusu sih ya. Kalau aku sih perkiraan wewe kumbel sih. Karena kan segini ya. Sama kan. Mungkin karena sering dikenyot ya. Jadi jatuh ke bawah. Kira-kira ya. Nah terus gimana tuh yang yang itu sekarang baru sudah sehat ya? Kalau ya katanya. Tapi dulu kayak banget. Ya enggak ya. Itu kayak banget sih ya. Kalau yang di situ sih nggak terlalu kelihatan. Tapi si katanya itu dia punya tempat tinggal lain. Jadi tidak menetap di situ gitu. Berarti yang jadi tahu mungkin yang tahu dia lumayan gitu, tapi sebelumnya itu dia suka itu loh bagi-bagi gitu. Iya ya kayak tadi kan suka bantu orang sekitar, sehingga kalau orang sekitar mau komplain mau protes tuh nggak enak karena kan dia dermawan, dia baik hati dan iya kan sama ya? Kan terus itu suka bagi-bagi gitu. Nanti kalau nanti kalau lebaran bagi, nanti kalau dia pas datang gitu katanya juga bagi-bagi gitu, datang ke tempatnya yang asli gitu, datang gitu bagi-bagi sembako, bagi apa. Tapi ada gini, kadang-kadang yang punya pesugihan kayak gitu dia harus punya usaha kecil. Itu iya punya usaha juga warung. Saya dibilang warung
seperti apa ya, antara warung dan toko kali ya, tengah-tengah ya. Berarti gede toh. Ya lumayan gede sih. Oh. Kios. Ya itu sebenarnya untuk ini aja, untuk kamuflase aja ya. Nyamuk. Nyamuk. Kamuflase aja, maksudnya supaya orang kita tuh nggak terlalu curiga, karena kan dia punya usaha gitu loh. Tapi apakah memang harus? Dan usahanya itu bukan di rumahnya yang itu dia. Oh, di tempat Jadi lain. kan di tempat lain. Jadi kan mungkin mikirnya, wah ini berarti di sana usahanya Maju. itu setapak ya. Mana ya? Jangan ikut jelmaan tuyul. Oh lah. Datang sini. Dua. Ya cowok cewek tadi kan. Nah, Tuyul dan satu tuyul. naik satu turun. Nah, tapi kan pesugihan bukan cuma tuyul ya. Iya. Nah itu loh. Banyak ya. Banyak. Nah itu yang heran ya. Itu dia gitu kan. Ada ciri-ciri kan gendong. Tapi ada ciri-ciri lain juga dia itu kayak yang tadi dibilang kandang bubrah gitu loh. Oh. Tiap berapa lama gitu mesti ada aja yang dibenahi. Nah itu sebenarnya dia apa ya? Ya, Apa memang itu ada syarat tambahan apa Bisa dua-duanya. apa beda dia punya dua kan gitu ya? Nah itu mau benar apanya? Rumahnya apapun. Anything. Jadi gini, kandang bubrah itu adalah suatu pesugihan yang mensyaratkan si pelakunya untuk merenovasi rumah. Bisa. Itu setahun sekali, apapun mesti nggak rusak, apapun yang berubah. Oh, renov. Iya, jendela tadinya warna apa, berubah warna apa Pokoknya gitu loh. Mas. ada, Pokoknya ada aja yang dikerjain lah ya. dikerjain. Oh, tapi kan orang tua kan juga sering mindah-mindah. Makanya Lah, itu juga Beda kalau mindah-mindah beda. Ini kan bongkar-bongkar ini loh. bongkar. Oh, Ada yang dibongkar. Ah, Gak ketang apa jendela kayak apa. copot isek, ikut Pasang meneh. Padahal ya padha wae ketok Padahal wae, tapi ada kegiatan itu loh. Ada kubra. Terus ya ada lagi yang namanya bojo ya. Nah itu rumah ijo kabeh gitu. Katane, oke omahe ijo kabeh iki. Matake pesugihan Brojo gitu ya, ada zaman dulu ya. Tapi kalau pesugihan itu kadang-kadang ada kamar kosong di Iya. rumahnya. Iya. Ada kamar yang khusus dibuat untuk ritual atau untuk menyimpan makhluknya itu bertempat itu. Gitu. Jadi ada yang punya pengalaman juga. Yang itu, Yang ini juga. dia di tempatnya yang bukan yang itu kan, bukan yang rumah aslinya dia yang dia usaha itu katanya kan pernah tuh ada acara pengajian terus dia dibawa ke sana. Itu ada satu kamar katanya, orang tahu itu nggak di berani masuk. memang nggak boleh masuk. Nggak boleh. Memang nggak boleh masuk dari yang punya rumah ya. Dan nggak ada yang berani. Katanya Tapi nggak tanya itu kamar apa gitu. nggak berani lah. Itu mantan berani. Oh, tapi malah sebenarnya ada yang enggak. Jadi korban. Apa pernah? Enggak. Nggak pernah. Oh, kalau aku Nah, kalau yang itu ya, yang itu ada ya, ada bener ya berarti ya. Kan ada kan orang punya usaha nih. Jadi ada Oh, anak iya, itu buahnya yang meninggal itu juga pesugihan berarti ya. Makanya itu apa sih terus Itu apa ya pesugihannya kayak gitu? ya itu kalau itu kayak sama jin lah ya. Jadi mereka itu kan pasti minta upahnya, minta jatah gitu kan. Nah, jatahnya itu bisa ya amit-amit nyawanya pembantunya atau rewangnya gitu. Itu bisa. Katanya kan itu tapi- rewangnya gitu kan ada nih punya usaha warung nasi tapi gede banget. Tapi setiap setahun sekali ada pegawainya yang meninggal. Ya ada lagi. Ada Kalau dulu. itu apa ya pesugihannya berarti ya? Nah, kurang tahu, tapi ada. Jadi dulu Tumbal ya katanya kalau kayak gitu. betul. Tapi kalau misalkan warung makan ya. Terus nanti kalau misalkan kita makan di situ enak. Pernah Nah, itu pelarisan. itu juga Itu bukan pesugihan ya? Pelarisan ya? Pelarisan, lebih Maksudnya karena ya? melariskan badannya. Nah, kalau pesugihan itu kan dia nyomotin duit ya, maksudnya dapatkan uang langsung. Tapi kalau pelarisan dia melalui dagang tadi itu pelarisan. Kayak sing apa itu namanya? Apa? Satunya tuh apa sing babi itu apa? Ngepet itu Babi bener ngepot, apa enggak ya? Babi ngepot. Babi ngepot cicit. Ya. Babi ngepot itu juga pesugihan. Nah, ya aku belum pernah lihat sih babi ngepet, maksudnya orang jadi aja kayak gimana. Tapi kalau dari info yang pernah tak lihat ya pakai lilin. Lilinnya dijaga supaya nggak mati sampai orang itu balik lagi ke lokasi itu.
Nah ini ada yang tahu nggak samping efek? Dan aku malah belum pernah sih, belum pernah sama sekali. Belum pernah. Itu makanya itu tuh cuman cerita aja apa nyata ya, itu kan belum Karena kan kabarnya ada cerita yang orang jadi babi kan? Orang jadi babi. Bang, ngambilnya juga pakai anu kayak itu ya. Maksudnya kan tahu lah. pakai jual beli juga apa gitu, Nah kurang tahu. pakai perjanjian juga Sistemnya kayaknya. gimana kurang paham aku deh. Soalnya belum pernah lihat. Tapi kalau pesugihan orang telanjang keliling kampung yang aku pernah lihat. Oh ya? Ya, itu malam-malam. Jadi di daerah bawah ya, daerah ya, dan ada salah satu daerah yang etnis tertentu gitu. Itu ada yang apa namanya melakoni pesugihan seperti itu caranya. Jadi ketika tengah malam sepi orang, itu dia kecil nih ya, sambil jalan keliling kampung. Nah aku waktu itu ketemu tuh nggak sengaja, karena kan aku pulang dari rumah temen malam-malam gitu, naik motor sendirian gitu dari belakang gitu tuh. Kan lampuku dulu JL cepek ya, itu redup banget kan. Dia nggak tahu kalau di belakang ada orang, karena kan lampunya nggak nyorot kan. Nah aku lihat dari jauh, ini apa? Jalan tapi kok kelihatan bokongnya, gitu. Cowok saya. Cowok. Kalau cewek nama mau menurut aku gitu. Jadi setelah kamu melewati gini kan terus kelihatan gini kan dia. Iya. Lah aku nggak tahu itu orang gila atau orang melakukan pesugihan. Tapi aku mikir itu orang melakukan pesugihan karena setiap jalan tertentu dia melakukan gerakan-gerakan tertentu kayak ritual. Jadi aku ikutin dari jarak mungkin sekitar 30-40 meter lah ke tempat dia. Dia jalan, tapi setelah beberapa meter dia melakukan gerakan-gerakan tertentu. Jalan lagi sampai dia tak ikutin mungkin dia sampai belokkan gitu. Ya mungkin keliling kampung. Apa? Terus kenapa? Nggak tahu aku. Dan nggak tahu juga dia siapa. Maksudnya kan kalau tahu dia siapa aku bisa ngecek kayak beneran apa enggak gitu loh. Tapi waktu dilihat itu apakah kan ada yang orang kan ada yang tapi kan kelihatan dari Kelihatan kan, dari iya. itunya kan. Iya. Makanya itu orang benar-benar yang Ya dia orang perawat banget. Kan kelihatan ya betul. kelihatan. Kulitnya putih. Putih dan perawat. Kelihatan kan. Oke. Nah, aku nggak tahu itu pesugihan apa. Kan macam-macam tadi aku bilang. Nama ini, nama itu. Nah, tapi yang pakai tumbal itu sebenarnya apakah pesugihan itu ada tumbal? Apakah yang yang laris ya? Kalau menurutku ya, nggak tahu nanti kalian yang lain. Kalau sesuatu yang kayak gitu pasti ada yang gratis. Maksudnya semuanya itu pasti akan ada apa ya, timbal baliknya. Entah cepat atau lama. Kalau bisa ngasih tumbalnya rutin ya itu bertahan lama. Kalau mungkin mandek krek ya akhirnya nanti kena ke keluarga. Tapi ini cerita temanku ya. Jadi temanku punya omnya tuh juga sama, makanya begitu juga. Terus di daerah Semarang juga. Akhirnya dia beli rumah di pinggiran Semarang, terus bikinlah usaha di yang di Semarang di kota ini sebenarnya kecil, tapi yang di pinggir itu malah jadi gede. Gede, terus ada usahanya. Terus Itu juga gitu. Berarti dia sengaja pinggir ya maksudnya supaya enggak parah gitu. Ya usahanya di cuma jauh dari ceritanya itu kalau temannya kita ya. Jadi lambat tahun itu dia tobat, bukan karena tapi dia karena pengen tobat. Tapi habis deh. Ya, karena dia tobat tuh jadi nggak tahu kenapa nggak ada hujan nggak ada angin, tahu-tahu usaha itu kebakaran. Jadi di tempatnya tuh kebakaran, habis sebenarnya berarti dan tinggal rumahnya yang kecil. Itu yang kau bilang nggak punya apa-apa. yang harta awalnya ya, kembali ke harta awal ya. Tapi meskipun itu tetap ada sesuatu yang diambil. Maksudnya gini, mungkin keharmonisan keluarga atau mungkin kesehatan keluarga atau apa. Jadi bukan cuma habis saja ya. Habis itu kan impaknya aja. Tapi kan efeknya yang dia tadinya menikmati dan itu masih ada kan. Nah, itu habis itu kena ke keluarga dan ke turunannya. Ya mungkin keturunannya. Tapi kalau teman kita sih bisa gila juga. Ya tapi kalau teman kita karena dia apa ya dia merasa banyak rasanya dia capek lah. Saya capek, hanya itu capek, nggak mau pengen jalan yang sesuai dengan nah, terus punya niatan seperti itu nggak lama kok enggak sebulan nggak ada udah punya niatan apa kebakar gitu habis dibalikin nol lagi lagi tapi waktu dia masih selamat maksudnya dia sama istrinya masih
Untungnya masih Nah, lama. cuma nggak tahu imbasnya nanti sampai Ya. mana ya, makanya itu ya. Jadi serem juga ya kalau misalnya nih sekarang ini kan kondisi ekonomi lagi sulit nih. Nah, biasanya tuh. Kondisi ekonomi lagi sulit. Orang kadang-kadang kan mikir pengen jalan pintas, kan, pengen cepat-cepat duit. Kadang-kadang kepikiran kayak gitu tuh sebenarnya mereka tuh membaca loh. Ya. Ya, maksudnya aku nggak boleh sudah itu kadang-kadang nanti dalam mimpi kita datangin kadang-kadang loh ya, atau dengan cara yang lain itu mereka tidak tahu. Iya, aku tak melu kuwi gelembrak ngono kali ya. Ya gitu. Mimpi gitu ya. Dan ntar kalau kita mau mengiyakan dalam mimpi pun jadi. Karena kan kita nggak bisa kontrol mimpi kan. Mau iya mau enggak lah, untungnya yang cerita itu tadi dia nggak mau diikuti. Untungnya. Karena kan tadi kan ceritanya kan wajahnya tua kan. Coba kalau wajahnya nggak tua, masih kan? Kan gitu loh. Masih mungkin masih 50-50 kan. Dia masih oke lah. Coba kalau yang tampil tadi wajahnya anak-anak kecil, memang anak kecil lah. Iya. Dia pasti akan mikirnya kan bukan anak kecil kok. Kalau untuknya tua ya. Aku juga gak mau kalau untuknya tua. Anak kecil ini. Tadi kan ceritanya anak kecil, wujudnya tua, wajahnya kumbelen, ingusan gitu kan, sama wajahnya nggak proporsional kan, gila tuh. Iya tuh. Ya, berarti refleksnya aja pasti nggak mau gitu. Untungnya. Karena dia sudah nggak dirawatin tadi kali ya. Mungkin. Nah, ada juga yang gini, pesugihan yang harus melayani si jinnya itu. Nah, tuh, aku pernah dengar tuh cerita gitu. Coba. Itu katanya ada nih saudara cerita. Jadi dari dua keluarga yang berbeda, dua orang usaha yang berbeda. Keluarga lebih? Enggak keluarga. Enggak keluarga, tapi yang satu usaha apa, yang satu usaha apa. Jadi itu kayaknya itu berdua itu cari pesugihannya mungkin bareng ya. Jadi itu harus ini yang perempuan, yang ini yang laki-laki, katanya itu harus saling melayani. Betul. Harus saling melayani, tapi padahal itu ini bukan ngelayanin ini bukan ngelayanin ini. Yang dilayani itu orang lain. Bukan orang sih, makhluk ya. Makhluk lain. Sebenarnya ini ada hubungannya nggak? Apa orang lain? Gak ada hubungannya, tapi mungkin nyari bareng. Yang sini yang perempuan, yang usaha A ini yang perempuan, usaha B ini yang laki-laki. Berarti si B ini harus melayani si A, tapi bentuknya bukan, maksudnya sosoknya sebenarnya bukan si A. Katanya gitu. Si A juga melayani si B, tapi sebenarnya bukan si B yang beneran, tapi sosok yang lain gitu kan. Itu kayak gitu, yang bikin ini. Nah, kalau kemukus tuh orang. Itu kan kalau kita pertama kali ketangkap, aku panggilnya apakah masih tetap kan harus bukan istri kan? Bukan sama istri ya, itu. Kalau mungkin itu kali ya. Kalau di sana sebenarnya sudah jadi komoditi ya, maksudnya sudah jadi apa ya, industri lah. Karena banyak PSK yang mangkal di sana karena memang tujuannya adalah orang pendatang itu akan mendapat pesugihan itu ketika mereka berhubungan. Nah, dan mereka juga sadar bahwa menemani orang yang mencari pesugihan. Nah, nggak tahu apakah itu nanti akan berlanjut. Pasti kan pesugihan itu kan juga harus punya waktu terbatas ya. Nanti dia akan nganyar ke laki gitu lah. Nah, itu lah. Nganyar ke laki mungkin dia akan melakukan itu lah. Nah, maksudnya gini, yang pertama misalkan sama si A nih, namanya si A nih. Kalau misalkan dia nganyarnya apakah harus sama si A ini? Nah, aku kurang tahu. Aku belum pernah. Teman-teman yang sudah pernah komen. Boleh datang ke sini. Kita cerita karena kita kepo soal itu ya. Kita pengen tahu soalnya. Jadi pesugihan itu kan macam-macam jalannya. Ada yang tadi melayani itu, ada juga yang si jinnya sendiri yang minta untuk dilayani itu pernah ada. Jadi orang datang ke paranormal gitu kan, memang minta pesugihan. Ya. Nggak dijelasin nanti kamu akan gimana enggak, cuma dapat satu deal gitu. Ya, nanti ketika kamu pulang setelah belanja kembaliannya masuknya juga. Pokoknya setiap kamu punya uang receh masukin itu terus, nggak usah hitung. Kira-kira nanti 2 minggu baru kamu ambil.
Nah itu kayak uang apa ya? Kayak bibit ya. Jadi istilahnya uang itu kayak beranak gitu. Ini percaya nggak percaya? Aku juga dengar cerita. Nah, ketika 2 minggu diambil, itu uangnya sudah membunuh. Jadi bukan cuma receh-receh tadi yang dimasukin selama 2 minggu, tapi sudah ada 10 ribuan, 50 ribuan, dan lain sebagainya. Itu boleh dibelanjain. Tapi itu lagi ada yang bagian Balikin situ lagi. Tapi setiap malam tertentu dia juga datengin sama orang ya, dalam mimpi ya. Datengin sama orang itu awalnya itu sosoknya ganteng banget, nah, menjaga, pokoknya berwibawa gitu loh. Nah, diajak berhubungan. Ya karena ganteng tadi pasti mau ya. Tapi kalau yang kecil rupa tua tadi kan nggak mau. Ingusan. Ingusan. Nah, ini ganteng tapi ketika berada di tengah-tengah mau klimaks itu wajahnya sudah berubah jadi makhluk berbulu, matanya merah, bertanduk dan sebagainya. Tapi kan sudah mau klimaks nih, nggak mungkin kalau misalnya tiba-tiba lepas sudah. Itu sudah. Dan itu berjalan apa ya? Mungkin sudah lama bertahun-tahun. Itu orangnya sampai ya tadi ketika dia tobat dia akan apa ya? Punya imbas yang lain kayak keluarga gitu. Di sakit-sakitan atau dia sendirian karena jadi kayak mengkhianati pemberian gitu. Sudah dikasih banyak tuh, tapi ketika dia ingin berarti itu kan berarti kan dia mengkhianati perjanjian. Nah, itu yang biasanya mereka nggak terima dan mencar terus sampai mungkin keturunan-keturunannya. Makanya jangan sekali-kali minta kayak gitu artinya. Bahaya. Tapi namanya orang Nah iya. Ya karena efeknya mungkin nggak di kita aja, nanti nyampe ke anak cucu keturunan. berada di Karena kan pesugihan katanya ini ya, ngambil harta keturunan ya, kabarnya. Katanya ya. Katanya. Jadi yang kena itu malah yang bukan kita, bukan yang beli itu tadi, yang pelakunya tapi keturunannya katanya itu. Nah yang masih jadi penasaran adalah tadi ya, belum kepus tadi ya. Nah, itu boleh. Nanti Siapapun lah, tolonglah. Tolonglah, Mas Dodi penasaran ini. Datanglah. Minta diajak ke sana. kalau misalnya ajaklah, iya. saya ikhlas. Kalau misalnya nggak bayar dia mau coba gitu. Enggak penasaran lah ceritanya gitu kan. Bener apa enggak sih gitu. Oke. Ya aku juga penasaran sih. Kalau ada yang punya cerita itu nanti silakan dikirim ke emailnya kita ya. mystory.punyacerita@gmail.com. Jadi ada souvenir lah ya dari Bunda Ratu ya. Ini juga yang ini cerita. Aku meneh. Ya, nanti juga dapat souvenir yang menarik hati. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Mystery. Oke, stay tune.